Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa meneruskan pengajian pada malam ini. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya pada hari kiamat nanti. Meneruskan daripada pengajian kemarin, ada beberapa perkara yang belum kita sentuh, kan? Yaitu berkaitan dengan masalah perut dan bagaimana cara menjaga perut itu. Ini masalah perut, artinya masalah hal-hal yang berkaitan dengan perut. Baru nanti selepas itu kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Di dalam kitab Minhajul Abidin oleh Imam Al-Ghazali, ada satu fasal yang secara khusus menyebutkan tentang permasalahan perut dan bagaimana cara menjaganya. Al-badnu wa hifdhuhu. Artinya perut dan cara menjaganya. Berkenaan dengan perut ini, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa "Tsumma 'alaika bihifdzil batni wa islahihi, fa innahu asyaqqul a'dha'i islahan 'alal mujtahid." Wa aktsaruha mu'natan wa syughlan. Wa a'dhamuha dhararan wa atharan. Li'annahu al-manba' wal ma'dan. Wa minhu tuhayyijul umuri fil a'dha' min quwwatin wa dha'fin wa 'iffatin wa jimahin ya wa nahwihi. Jadi Imam Ghazali berkaitan dengan masalah perut ini mengatakan bahwa kita ini seharusnya sadar bahwa perut perlu kita jaga. Ya, menjaga perut dan memperbaikinya. Bukan hanya kesehatan secara fisikal saja, tapi juga bagaimana perut itu dijaga. Artinya dari segi pemakanan. Kenapa Imam Al-Ghazali mengetengahkan perkara masalah perut ini dalam satu pasal tersendiri? Dia mengatakan bahwa fa'innahu asyaqqul a'dha islahan 'alal mujtahid. Jadi perut ini merupakan salah satu bagian anggota tubuh yang sangat sukar ya untuk diperbaiki. Jadi perut itu merupakan salah satu bagian daripada anggota tubuh yang sangat sukar untuk diperbaiki. Wa aktsaruha mu'natan wa syahlan. Dan perut ini adalah salah satu bagian anggota tubuh yang paling banyak bekerja, yang sibuk. Wa a'dhamuha dhararan wa atharan. Artinya dalam perut ini juga paling besar bahaya dan efek yang ditimbulkan daripada perut tersebut, akibat dari perut. Kenapa? Li'annahu al-manba' wal ma'dan. Karena perut tersebut merupakan sumber. Wa minhu tuhayyijul umura fil a'dha'. Dan dari perut tersebutlah akan mengalirkan beberapa perkara-perkara yang memberikan impak kepada anggota badan seperti kekuatan. Ya, perut itu bisa memberikan satu kekuatan, wa dha'fin dan kelemahan. Wa dha'fin dan kelemahan. Oleh karena perut ini merupakan salah satu unsur yang terpenting di dalam anggota tubuh kita yang sukar untuk
diperbaiki, sukar ini bermakna bukannya tidak mungkin. Sukar ini mungkin, tapi perlu usaha yang keras. Dan dari perut tersebutlah maka digerakkanlah semua anggota tubuh kita, boleh menggerakkan atau boleh melemahkan. Oleh karena itu maka Imam Al-Ghazali dalam perkara ini, fa'alaika idan bisyanatihi anil haram wa syubha awalan. Jadi pertama yang berkenaan dengan perut ini, yang pertama yang perlu dijaga adalah perkara-perkara daripada haram dan perkara yang syubhat dulu. Jadi kalau mau menjaga berkaitan dengan masalah perut, kita perlu menjaganya daripada perkara haram dan perkara-perkara yang syubhat. Baru selepas itu kita baru masuk dalam bagaimana caranya untuk menggunakan atau mencari tentang keutamaan perkara yang halal. In kanat laka himmatun fa ibadatillah. Kalau sekiranya kita punya himmah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang perlu bertahap. Okay? Jadi Al-Ghazali memberikan tahapan. Yang pertama kita jaga perut kita ini dari perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita mencari tentang keutamaan perkara yang halal yang bisa memberikan efek atau impak yang positif kepada anggota tubuh kita. Seperti yang semalam kita nyatakan bahawa sebab kerana pemakanan, ya, walaupun sebab-sebab doa itu sudah wujud semua, tapi rupanya doa itu boleh tidak dikabulkan karena sebab pemakanan tersebut. Rasulullah mengatakan, fa'anna yustajabu dzalika. Bagaimana mungkin doanya orang itu dikabulkan? Walaupun sebab-sebab doa itu ada, seperti musafir, ya, kemudian mengangkat tangan, menyebut kata ya Rabb, sampai ada yang 4 kali, gitu. Nah, tapi sumber makanannya haram, dicari dengan cara yang haram, ya. Nah, jadi doanya itu bagaimana mungkin boleh diijabahi. Oleh karena itu maka hari ini memang sengaja saya mengaji tentang permasalahan perut dan bagaimana cara memperbaikinya menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Jadi seulang lagi, tahapan yang pertama dalam memperbaiki masalah perut adalah kita menjaganya dari perkara-perkara yang haram. Kemudian perkara-perkara yang syubhat, seperti yang saya nyatakan, perkara yang syubhat ini adalah perkara-perkara yang tidak diketahui kehalalan atau keharamannya. Masih diragukan. Apakah dia halal ataukah dia haram. Karena ada percanggahan atau perbezaan pandangan berkaitan dengan perkara tersebut. Kemudian selepas itu baru kita masuk tahap seterusnya, yaitu mencari tentang keutamaan perkara halal. Ya, dengan tujuan kita himmah, ada keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali kemudian menyebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia mengatakan bahwa kenapa kita mesti menjaga perut kita daripada perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Imam Ghazali menyebutkan 3 perkara. Kepentingan kita menjaga perkara haram dan syubhat. Fa innama yalzamuka al-bahsu anhuma li salasati umurin. Yang pertama adalah hadran min nari jahannam. Ya, berhati-hati atau menjauhkan diri kita daripada api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta orang yatim secara zalim, sesungguhnya ia memakan fi butunihim, dalam perut mereka itu adalah api. Wa sayaslawna sa'ira, dan akhirnya mereka akan masuk ke dalam neraka. Bermakna kepentingan menjaga daripada pemakanan yang haram dan pemakanan yang syubhat, yang pertama adalah tidak lain untuk mengelakkan diri kita daripada api neraka. Karena Allah sendiri mengatakan orang yang zalim memakan harta anak yatim tanpa kebenaran, sesungguhnya yang dia makan itu adalah api.
wa sayaslawna sa'ira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Kullu lahmin, setiap daging ya, nabata min sukhtin, yang tumbuh daripada benda-benda yang haram, fannaru aula bihi, maka api itu fannaru aula bihi, maka api itu akan lebih cepat untuk menyambarnya. Artinya makanan-makanan yang daging ya, daging dalam tubuh diri manusia ini, kalau kan makanan kita kan diproses dalam tubuh kan, sehingga menjadikan tubuh manusia itu berkembang, ya, tambah gemuk, tambah sehat, ya, berat badannya tambah naik, kan bertambah dagingnya. Tapi kalau daging-daging itu bersumber daripada daripada benda yang haram, fannaru aula bihi, bermakna api neraka itu akan senang untuk menyambarnya, untuk membakarnya. Nah, ini daripada dua dalil ini, Imam Ghazali ingin menunjukkan kepada kita, berhati-hatilah tentang pemakanan yang haram. Karena kalau sudah masuk dalam perut kita, itu akan membahayakan diri kita. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan bahwa anna akilal harami wa syubhati matrudun la yuwafiqu lil ibadah. Orang yang pemakan akilal haram ini orang yang pemakan. Orang yang pemakan barang-barang yang haram dan barang-barang yang syubhat, matrudun la yuwafiqu lil ibadah, dia tidak akan mendapatkan taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Idla yasluhu li khidmatillahi taala illa kulli tahirin mutahhir. Karena tidak layak ya untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bersumber daripada barang yang suci dan mensucikan. Tahir mutahhir. Tahir suci, mutahhirun, dan mensucikan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi kan takut akan api neraka. Yang kedua adalah pemakan harta yang haram ini dan pemakan yang syubhat ini matrud. Matrud ini ya tertolak. La yuwafiqu lil ibadah, tidak akan mendapatkan taufik dalam beribadah. Karena memang tidak layak untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali daripada barang yang suci dan mensucikan. Itulah alasan kenapa kita perlu menjaga diri kita daripada makan makanan yang haram. Baik haram secara ainiah, ain dia, zatiah, atau haram daripada cara memperolehinya. Begitu nggih? Qultu ana, hanya Imam Ghazali berpendapat bahwa qultu ana, saya berpendapat, alaisallahu ta'ala mana'a al-junuba minad dukhul ila baitihi wal muhdis an masil kitab. Alaisallahu ta'ala qad mana'a al-junuba minad dukhuli ila baitihi wal muhdis an masil kitab. Mengomentari daripada alasan kedua ini, Imam Ghazali mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu melarang orang yang junub untuk masuk ke dalam baitihi, artinya baitullah, artinya masjid ya. Wal muhdis an masil kitab, dan orang berhadas itu untuk menyentuh Al-Qur'an. Qala azza man qail wala junuban illa abiri sabilin hatta tahtasilu. Ini dalil berkaitan dengan larangan orang yang junub untuk masuk masjid. Wa qala Allah Ta'ala la yamussuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Ya. Kalau perkara junub dan perkara hadas itu adalah perkara yang mubah, amrun mubahun. Ya, itu saja dilarang untuk masuk masjid, dilarang untuk memegang kitab Allah, apatah lagi orang yang tenggelam di dalam
melakukan perkara haram. Melakukan perkara haram, sentiasa melakukan perkara syubhat. Okay? Jadi kita ambil pemahaman yang sebaliknya. Kalaulah junub dan muhdis, hadas itu adalah perkara yang mubah. Mubah, ya. Boleh mubah lah, bukan perkara yang haram pun. Itu saja Allah Subhanahu wa taala larang untuk datang masuk dalam masjid dan menyentuh kitab Al-Qur'an. Apatah lagi orang yang memakan makanan haram beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan pemakan makanan haram dan orang yang sentiasa mendawamkan perkara syubhat, maka memang dia tidak akan mendapatkan taufik untuk beribadah. Karena memang tidak layak berkhidmah kepada Allah kecuali dengan perkara yang suci dan bersih. Waqala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, at-ta'at mahzunatun fi khuzainillah wa miftahuha ad-du'a wa asnanuhu al-halal. Fa idza lam yakun lil miftahi asnan fala yanfatihul babu. Wa idza lam yanfatihul babul khazana kaifa yusalu ila ma fiha minat ta'at. Oleh karena itu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah beliau mengatakan at-ta'atu, dia mengatakan sekejap ni. At-ta'atu, ketaatan, mahzunatun itu tersimpan fi khuzainillahi, di dalam khuzain Allah, artinya gudang-gudang Allah. Jadi ketaatan itu tersimpan di dalam khuzainillah, gudang-gudang Allah. Wa miftahuha ad-du'a, dan kuncinya itu adalah doa. Wa asnanuhu al-halal, dan gigi kuncinya itu adalah perkara yang halal. Fa idza lam yakun al-miftah asnanun, kalau dalam kunci itu tidak ada giginya, fala yanfatihul babu, maka pintu itu tidak akan boleh dibuka. Wa idza lam yanfatih babul khazana, kalaulah pintu gudang itu tidak boleh dibuka, kaifa yuwasilu ila ma fiha minat ta'ah, bagaimana bisa dia sampai kepada ketaatan. Kunci gigi itu kan kunci itu kan wonten anu nih. Kunci itu kan ada gigi-giginya itu. Yang gigi-gigi itulah yang menyebabkan satu kunci dengan kunci yang lain itu berbeda. Dan satu kunci itu hanya boleh digunakan untuk membuka pintu tertentu. Sekarang kalau kuncinya sudah ada, tapi giginya tidak ada, kira-kira bisa dibuka untuk membuka tak? Tidak bisa. Karena itu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah mengatakan ketaatan itu tersimpan di dalam gudang-gudangnya Allah. Dan untuk membuka gudang itu dia perlu namanya kunci. Dan kunci itu adalah doa. Tapi tak ada kertas. Dan kunci itu perlu ada namanya giginya yang sesuai untuk membuka. Nah, kalau giginya tidak ada, bagaimana kuncinya itu bisa membuka gudang? Dan gigi kunci tersebut itu adalah perkara yang halal. Oleh karena itu, fa idza lam yakun lil miftahi asnanun, kalau kunci itu tidak ada giginya, bagaimana mungkin pintu itu boleh dibuka? Nah, kalau pintu tidak boleh dibuka, bagaimana mungkin boleh sampai kepada ketaatan? Karena ketaatan itu tersimpan di dalam gudang. Kemudian, wasalisu, ana akilal harami wa syubhat mahrumun min fi'lil khair. Wa ini tafaqalau fi'lul khair fahuwa mardudun alaihi ghairu maqbulun anhu. Fa idan la yakunu lahu min dzalika illa al-ana wal kaddu wa syughlil waqt. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam, kan min qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahar wa kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wa dhamma. Nggih, wal ju' wa dhamma. Alasan yang ketiga, kenapa pertama kali kita perlu untuk mengelakkan perkara yang haram dan perkara yang syubhat.
Anna akilal haram, sesungguhnya orang yang memakan makanan haram, dia yang memakan makanan syubhat, ya, mahrumun min fi'lil khair, itu terhalang untuk melakukan perkara yang baik. Ternyata makan di sini kita boleh ambil pemahaman bahwa ternyata barang-barang haram yang dimakan, baik haram secara zatnya, ainnya, atau secara esensinya ya, atau haram dari cara memperolehinya, rupanya memberikan impak kepada orang tersebut untuk malas atau mungkin enggan untuk melakukan perkara yang baik. Sekiranya dia melakukan perkara yang baik pun, fahuwa mardudun alaihi ghairu maqbulin minhu, maka perbuatan tersebut akan ditolak dan tidak akan diterima. Seperti yang saya jelaskan semalam, hubungan antara maqbul diterima dengan kesahan, sahnya satu perkara. Kalau benda itu yang digunakan untuk beribadah itu adalah benda yang haram, bagaimana mungkin Allah menerima ibadah tersebut? Karena hakikatnya dia menggunakan benda orang lain untuk beribadah. Qabul, artinya diterima. Lalu kalau sah atau tidaknya itu kan tergantung. Tergantung. Misalkan contohnya, seorang koruptor tapi rajin sholat. Itu agak-agak sholatnya diterima atau tidak. Kalau kita melihat, kita kaitkan dengan apa yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, bermakna dia bisa mengerjakan sholat. Kekuatan dirinya untuk mengerjakan sholat itu bersumber daripada benda yang haram. Dan di sini dikatakan anna akilal haram wasyubhat mahrumun min fi'lil khair. Wa ini tafaqalahu khair fahuwa mardudun ghairu maqbulin minhu. Jadi dari benda yang haram tersebutlah menimbulkan satu tenaga digunakan untuk melakukan sembahyang. Pertanyaannya, sholatnya itu sah atau tidak? Kalau dilihat daripada rukun dan syaratnya, kalau terpenuhi, maka secara hukum fikih ya sholatnya sah. Diterima atau tidak ibadahnya, itu ya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu diterima atau tidak, itu kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau melihat daripada penjelasan ayat-ayat tadi itu dan yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, maka besar kemungkinan Allah tidak terima. Besar kemungkinan loh ya, tak semestinya tidak diterima. Karena itu hak Allah, kita tak boleh itu. Mardudun alaihi wa maqbul, karena dia melakukan ketaatan bersumber daripada benda-benda yang haram. Faidan la yakunu lahu dzalika ilal ana wal kaddu wa syuhlil waqt. Oleh karena itu, maka dia tidak akan memperolehi apa-apa kecuali hanya menghabiskan waktu, dia hanya kepenatan saja, kecapean saja, dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kam min qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wa dham'u." Jadi banyak orang yang qiyamul lail, menghidupkan waktu malam, tapi yang dia peroleh hanya hanya syahar. Syahar itu artinya ya menghabiskan waktu malam saja. Wa kam min shaimin laisa min siyamihi ila al-ju'. Dan banyak orang yang berpuasa yang dia tidak memperolehi apa-apa kecuali hanya lapar saja. Kecuali hanya lapar saja. Oleh karena itu, maka kita perlulah menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, Ibnu Abbas meriwayatkan, la yaqbalullahu sholata mri'in ya wa fi jawfi haram. Allah tidak menerima solatnya seseorang sedangkan di dalaman dia ini terdapat benda haram. Terdapat benda haram. Allah tidak menerima solatnya seseorang tersebut sekiranya di dalam dirinya tersebut ada benda-benda yang haram. Oleh karena itu kita perlu menjaga diri kita daripada memakan barang-barang yang bukan hak kita. Wa amma fudulil halal,
Adapun keutamaan-keutamaan halal, fa innahu afatul ubad wa baliyatun ahlil ijtihad. Wa inni ta'amaltu fawajadtu fihi asyara afatin hunna usulu hadas sya'an. Sedangkan memakan makanan secara berlebihan, faham ya? Fudulul halal ini maksudnya memakan makanan secara berlebihan. Fudulul halal ini artinya memakan makanan secara berlebihan. Fa innahu afatul ubad, itu penyakitnya apa? Ahli ibadah. Wa baliyatu alil ijtihad, dan balak bagi orang yang yang ijtihad. Jadi dalam perkara perut ini, kalau tadi saya nyatakan, saya revisi ya, yang pertama tadi itu berkaitan dengan perut, maka Imam Ghazali menerangkan dua perkara. Yang pertama perkara haram dan syubhat, yang kedua adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan fudulil halal, artinya kelebihan makanan perkara yang halal. Berlebihan dalam makanan, walaupun makanan itu makanan yang halal. Okay? Nah, dalam fudulul halal, berlebihan memakan makanan secara halal, itu pun memberikan efek yang tidak baik. Okay. Wa inni ta'amaltu fawajadtu fi asyara afatin, dan Imam Ghazali ini memikirkan, kemudian menyimpulkan, mendapatkan, memperolehi ada 10 perkara yang disebabkan kerana makanan yang berlebihan. Ada 10. Dia perkara halal loh. Tapi perkara halal itu kalau berlebihan pun memberikan efek yang negatif. Imam Al-Ghazali menyebutkan 10 perkara yang disebabkan kerana berlebihan memakan, berlebihan pemakanan. Ini makanan halal. Kalau makanan haram sudah tentu ada 3 perkara tadi yang dinyatakan. Makanan halal pun berlebihan pun juga tidak bagus. Ada 10 perkara efek negatif yang disebabkan oleh karena pemakanan makanan yang halal. Yang pertama, anna fi kasratil akli qaswatal qalbi wa dhahabi nurihi. Orang yang banyak makanan, artinya terlalu banyak makan, itu boleh menyebabkan hatinya itu keras. Wa dhahaba nurihi, dan cahayanya itu akan redup, hilang. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, la tumitul quluba bi kasratit tu'am wasyarab, fa innal qalba yamutu kazzara' idza kasura 'alaihi al-ma. Kalau saya boleh umpamakan, jenengan ni kalau mau menanam tanam-tanaman, dan kita tahu tanam-tanaman itu boleh berkembang, salah satunya unsur utamanya itu adalah air, gitu? Air. Jadi kalau tanaman itu dikasih air yang secukupnya, sesuai dengan takarannya, maka tanaman itu akan bertumbuh dengan sehat dan akan membesar dengan cepat. Tapi Anda bayangkan, kalau tanaman itu jenengan kasih air yang terlalu banyak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, tanaman itu akan mati. Seperti hanya kalau padi itu kebanjiran kan, kebanjiran 3 hari 3 malam, kelelep, ya pada akhirnya pun akan rusak, gagal panen. Begitu juga dengan hati. Begitu juga dengan hati. Berlebihan dalam makanan halal pun, itu boleh menyebabkan hati itu menjadi keras dan cahayanya hilang. Kalau hati keras, hati mati, ya, hati keras dan hati mati. Rasulullah mengatakan, la tumitul quluba bi kasrati ta'am. Janganlah engkau matikan hati-hatimu dengan banyak makan. Wasyarabi, dan minuman. Kenapa? Fa innal qalba yamutu. Hati itu bisa mati. Rasulullah memberikan contoh kazar'i idza kathura 'alaihi al-ma. Seperti tanam-tanaman yang disiram dengan air yang terlampau banyak. Pun boleh mati juga tanaman-tanaman tersebut. Okey, sebab buruk berlebihan dalam pemakanan yang pertama boleh menjadikan hati kita menjadi keras. Ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dan disokong dengan hadis yang dibacakan tadi itu. Laqad syabbaha dzalika ba'du sholihin. Oleh karena itu, sebahagian orang-orang yang soleh ini,
Beliau memberikan perumpamaan, mengumpamakan maidah, perut ini, kal-qidri, itu seperti panci. Panci yang kita gunakan untuk memasak itu. Tahta qalbi, yang letaknya itu di bawah hati. Jadi perut ini kan letaknya di bawah hati. Jadi orang-orang soleh ini mengibaratkan perut ini seperti panci, kuali, yang letaknya di bawah hati. Kalau dia sering berlebihan dalam makanan, taghli, dia akan akan mendidih. Ya kalau kita masak itu kan pasti mendidih. Wal bukharu yartafi'u ilaihi, dan asapnya ini akan mengepul naik ke atas. Faqasratul bukhari taqdiruhu atas khamuhu. Dan kepulan asap daripada kuali tersebut akan menjadikan hati itu menjadi kotor dan akan menjadikan hati itu menjadi hitam. Kan jenengan biasa kalau jenengan masak itu kan mendidih air, di atasnya itu jenengan ada kayu atau apalah gitu ya. Kalau asapnya naik terus kan lama-lama atasnya itu kan kotor. Dan lama-lama pun juga akan menjadi hitam. Jadi orang-orang soleh itu mengibaratkan perut itu seperti panci, kuali. Kalau banyak digunakan, makan berlebih-lebihan, dia akan mengeluarkan asap, mengepul mengenai hati dan menyebabkan hati itu menjadi kotor dan menjadi hitam. Yang kedua, akibat daripada makanan yang berlebihan. Ana fi kasratil akli fitnatal a'dha. Wahai jaha. Wan bi'athiha lil fuduli wal fasad. Fa inna ar-rajula idza kana syab'an fatiran ishtahat ainahu an-nadhar ila ma la ya'ni. Yang kedua, ana fi kasratil akli, nggih. Orang yang banyak makan itu boleh menyebabkan anggota-anggota tubuh itu menjadi bergejolak. Bergejolak dan boleh menyebabkan melakukan perbuatan-perbuatan fasad. Karena seseorang itu kalau perutnya kenyang, sya'ban, batiran, maka ishtahat ainuhu an-nadhar ila ma la ya'nih min haram ay fudulin. Kalau orang itu perutnya kenyang, maka boleh menyebabkan anggota tubuhnya itu menjadi liar. Boleh menjadi perkara-perkara yang fasad. Matanya boleh melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilihat dari perkara-perkara yang haram. Telinganya boleh mendengarkan perkara-perkara yang tidak patut untuk didengarkan. Walisan at-takalluma bihi. Lisan dia akan berbicara perkara-perkara yang tak sepatutnya untuk dibicarakan. Dawal farju asyahwatu lahu, dan kemaluannya pun syahwatnya akan naik, akan tinggi. Oleh karena itu maka seseorang ini kalau dia lapar, fatakunul a'dha kullaha sakinah hadi'ah, maka seluruh anggota tubuhnya itu akan dalam keadaan tenang, dia akan dalam keadaan yang dia akan ada dalam keadaan yang tenang, sakinah hadi'ah, tenang. Orang itu kalau lapar, la tatmahu ila syai'in minha wa la tanshutu laha, maka dia akan tidak banyak keinginan yang timbul daripadanya karena dalam keadaan lapar. Oleh karena itu, walaqad qala Ustaz Abu Ja'far rahimallahu taala, innal batna adbun in ja'a huwa syaba'a sairul a'dha, yakni taskunu fala tutalibuka bi syai'in wa in syaba'a huwa ja'a sairul a'dha. Oleh karena itu maka Ustaz Abu Ja'far rahimallahu taala mengatakan, innal batna adbun, dalam perut ini ada satu anggota. Kalau dia lapar, maka boleh menyebabkan seluruh anggota tubuhnya itu kenyang. Tapi kalau dia kenyang, boleh menyebabkan seluruh anggotanya itu lapar. Maksudnya bagaimana? Di dalam perut itu ada satu adbun, ada satu bagian
kalau dia ini kenyang, kalau dia ini lapar, maka boleh menyebabkan seluruh anggotanya itu kenyang. Maksudnya kenyang itu maka dia akan tenang dan tidak perlu apa-apa. Artinya tidak memerlukan apa-apa. Hadiah. Seluruh anggota tubuhnya pun akan merasa cukup, tenang. Tapi kalau dalam perut dia itu kenyang, maka ja'asa irul adha, maka seluruh anggota tubuhnya itu macam kekenyangan, seperti telinga mata tadi itu, mencari-cari tentang perkara-perkara yang tak patut untuk dilihat. Telinga dia mencari-cari berita-berita yang tak sepatutnya dia dengarkan. Lisan suka gosip, menghibah dan seterusnya. Kemaluan, syahwat dia terlampiaskan kepada benda-benda yang tidak baik. Jadi begitu. Okay? Jadi yang kedua adalah bahwa banyak makan itu boleh memberikan fitnah kepada seluruh anggota tubuh. Oleh karena itu, kalau perut kita kenyang, maka seluruh anggota tubuh kita akan menjadi lapar. Lapar ini maksudnya mencari-cari sesuatu. Tapi kalau perut kita ini lapar, maka seluruh anggota ini dah kenyang, cukup. Dia akan tenang, sakinah, hadiah. Sakinah, hadiah, tenang, cukup. Memang seperti kita ini dalam keadaan puasa. Kalau kita dalam keadaan puasa kan anggota tubuh kita ini kan tenang, tentram. Mata kita pun tak jelalatan, lihat sana lihat sini, melihat benda yang haram. Mulut kita pun cakap seperlunya, kan, dan seterusnya. Syahwatnya bisa terkawal. Oleh karena itu maka salah satu anjuran bagi seorang lelaki yang tidak mampu untuk menikah, digalakkan untuk berpuasa, kan, untuk menahan syahwatnya. Kemudian yang ketiga, wasalisatu. Anna fi kasratil akli qillatal fahmi wal ilm. Orang yang banyak makannya itu boleh menyebabkan dangkal pemahamannya, wal ilm, dan pengetahuan dia. Orang itu kalau banyak makan, maka bahasa ni dedel. Dedel itu qillatul fahmi. Orang faham. Sempit, penyempit akalnya itu sempit, tidak bisa memahami sesuatu dengan cepat. Dan ilmu pengetahuan, susah untuk memahami suatu ilmu. Itu salah satu sebabnya karena banyak makan. Oleh karena itu kalau orang-orang soleh zaman dulu kan dia banyak tirakat, gitu, banyak tirakat, makan pun secukupnya, kadang nyireh, gitu. Karena mereka ingin mencari agar boleh memberikan impak yang positif kepada seluruh anggota tubuhnya. Fa'innal bid'ata tadhhabu al fitnah. Fa'innal bid'a tadhhabu lil fitnah. Karena dari perut itu bisa menghilangkan kecerdasan. Walaqad sadaqa ad-Darani rahimallah haitsu qala idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fala taqul hatta taqdiha fa innal akal yughayyirul aqla. Oleh karena itu maka ad-Darani rahimallah mengatakan kalau kita menginginkan suatu keperluan daripada keperluan dunia dan keperluan akhirat, fala taqul hatta taqdiha, maka kita jangan makan sampai kita ini dapat menunaikannya. Fa innal aqla yughayyirul aqla. Karena makan itu boleh menjadikan atau melemahkan akal. Karena pemakanan yang berlebihan itu boleh melemahkan akal. Fa innal aqla yughayyirul aqla. Yang pertama pakai hamzah, yang kedua pakai ain. Aqla itu makan, kalau aqla itu adalah akal. Nggih, nonton nggih. Hada amrun dhahirun alimahu man ikhtabarahu. Ini perkara yang nyata dan banyak dialami oleh orang yang mengalaminya. Kemudian yang keempat. Tadi dah ketiga, sekarang keempat. Ar-rabi'atu anna fi kasratil akli qillatal ibadah. Li'annahu idza aksara al-insanul akla faqula badanuhu, kemudian wa ghalabathu 'ainahu wa fatarat a'dha'uhu fala yaji'u minhu syai'un illa an-nauma kal jifata al-muqati. Walaqad qila idza kunta batinan fa'udda nafsaka zaminan.
Yang keempat adalah bahwa banyak makan itu boleh menyebabkan orang itu malas untuk beribadah. Kekenyangan, banyak makan menyebabkan orang itu malas dalam beribadah. Karena kalau orang itu banyak makan, maka badannya akan menjadi berat. Matanya pun menjadi berat. Anggota tubuhnya pun menjadi berat. Maka yang efek yang ditimbulkan adalah fala yaji'u minhu syai'un illan naum. Maka yang efek yang ditimbulkan itu adalah rasa mengantuk, ingin tidur. Maka ada orang mengatakan idza kunta batinan fa'ud nafsaka zaminan. Kalau kalian itu kenyang, maka seolah-olah Anda ini lumpuh. Kekenyangan seolah-olah menjadikan Anda lumpuh. Lumpuh ini anggota tubuh kita ini seperti tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Jenengan bisa rasakan kalau misalkan dalam puasa Ramadan ini jenengan buka puasa dengan secara berlebih-lebihan. Kemudian setelah itu menunaikan ibadah tarawih. Bisa dibedakan antara orang berbuka puasa secukupnya dengan orang yang berbuka puasa secara berlebih-lebihan. Ada bezanya. Okay? Karena idza kunta batinan fa'udda nafsaka zaminan. Kalau orang itu kekenyangan, maka bisa mengakibatkan kelumpuhan. Yang ada hanya rasa mengantuk saja. Gitu. Kemudian, walaqad dzukira an Yahya alaihi salatu wa. Ini ada cerita berkaitan dengan Nabi Yahya dan iblis. Anna iblisa badalahu alaihi ma'alik. Suatu ketika iblis, Nabi Yahya bertemu dengan iblis yang membawa barang-barang. Jadi dia bertemu Nabi Yahya, bertemu iblis yang sedang membawa beberapa barang, ma'alik. Faqala lahu Yahya, kemudian Nabi Yahya berkata, "Ma hadhihi?" Itu apa iblis? Okay. Iblis menjawab, "Hadi asyahwat allati usidu biha bani Adam." Iblis itu mengatakan, hadi syahwat allati usidu biha bani Adam. Jadi berjumpa dengan Nabi Iblis, iblis membawa barang-barang itu, bawa barang-barang dan ditanya, iblis itu apa? Iblis menjawab, "Oh, ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk allati usidu biha bani Adam. Yang aku gunakan untuk umpan, memancing anak keturunannya Nabi Adam." Jadi iblis itu memancing kita ini dengan syahwat. Okay, dengan syahwat. Kemudian Nabi berkata, "Hal tajiduli fihi syai'an?" Hal tajidulu fihi syai'an? Kemudian Nabi berkata, "Okey, kalau gitu, apakah kamu menjumpai dalam diriku ini sesuatu yang boleh kamu pancing?" Atau dengan kata lain, apakah kamu boleh memancing diriku, pancing ya, untuk mencari ikan tuh. Apakah kamu boleh memancing diriku tersebut? Ada Dia mengatakan, adakah ada dalam diriku ini yang boleh kamu pancing? Artinya syahwat yang iblis punya itu, ya, Nabi Yahya mengatakan, adakah ada dalam diriku sesuatu yang boleh kamu pancing? Kemudian iblis mengatakan, la, tidak. Illa innaka syafi'ta dzata lailatin fataqalnaka 'anis shalah. Tidak ada, kecuali satu malam saja. Pada masa tersebut Anda kenyang dan menjadikan Anda merasa berat untuk mengerjakan sholat. Kemudian Nabi Yahya mengatakan, faqala Yahya alaihi salatu wassalam, la jarama anni la ashba'u. La jarama anni la ashba'u ba'da abadan. Oh, jadi kalau gitu maka dari sekarang saya tidak akan kenyang lagi. Dari sekarang saya tidak akan kenyang lagi. Faqala iblis, la jarama anni la ansahu ba'da ahadan abadan. Oh, kalau begitu dari sekarang maka saya tidak akan memberitahu orang lain lagi. Maksudnya begini, kan Nabi Yahya bertemu dengan iblis. Iblis tersebut membawa barang-barang, sesuatu.
Nabi Yahya bertanya, iblis itu apa? Oh, ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk memancing anak turunnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Yahya mengatakan, kalau begitu ada tak sesuatu daripadaku yang boleh kamu pancing dengan syahwatmu itu? Kemudian iblis mengatakan, tidak ada, kecuali satu malam saja. Pada masa tersebut Anda kenyang sehingga menyebabkan Anda berat untuk mengerjakan sholat. Nabi Yahya berpikir, oke, kalau begitu dari sekarang saya tidak akan kenyang lagi. Merasa mendapatkan jawaban seperti itu, artinya iblis ini seperti gelo, merasa gelo itu apa ya? Merasa apa gelo nih? Merasa nggih, apa tadi? Merasa getun. Memberitahu Nabi Yahya seperti itu, maka iblis pun mengatakan bahwa oh, kalau begitu maka saya tidak akan membagi tahu orang lain lah pasal benda ini. Sebab selepas iblis memberitahu Nabi Yahya tidak azam untuk tidak kenyang lagi sehingga tidak memberatkan dia untuk mengerjakan sholat. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, "Fahadi fi man lam yashba' fi umri ila lailatan wahidah. Fa kaifa biman la yaj'u fi umrihi lailatan wahidah." Imam Al-Ghazali mengatakan, dari kisah ini ya, ini adalah berkaitan dengan orang yang tidak pernah lapar, orang yang tidak pernah kenyang dalam umurnya kecuali satu malam saja. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah merasa lapar di dalam umurnya kecuali satu malam saja? Maksudnya, kalau Nabi Yahya ini tidak pernah merasa kenyang kecuali satu malam saja, ya, iblis itu boleh seperti itu. Apatah lagi dengan orang yang tidak pernah merasa kenyang dalam umurnya satu malam. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah merasa lapar kecuali satu malam saja? Bermakna bagaimana dengan kita ini yang selalu dalam keadaan kenyang dalam umur-umur kita dan tidak pernah merasa lapar kecuali satu malam saja? Tentulah boleh diambil kesimpulan daripada sini, iblis akan senang untuk menggoda kita dengan syahwat-syahwat yang dibawanya tersebut. Lah inilah bahaya-bahaya yang berkaitan dengan makan yang berlebihan. Wa qala Sufyan rahimahullahu taala, al-ibadah khirfah wa hanutuha al-khalwah wa alatuha al-maja'ah. Sufyan rahimahullah mengatakan ibadah itu khirfah. Ibadah itu ibarat seperti satu perniagaan yang menguntungkan, satu perusahaan yang menguntungkan. Wa hanutuha, warungnya tokonya itu adalah al-khalwah. Khalwah niku, khalwah itu maksudnya adalah khalwatlah, mengasingkan diri untuk bertadabbur, berfikir. Kemudian wa alatuha al-maja'ah, dan alatnya itu adalah lapar. Alatnya itu adalah lapar. Al-khamisatu, yang kelima. Jadi ya, memang yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam 5 perkara ini memang ini adalah perkara-perkara yang disarankan. Jadi kita boleh ambil kira dan kita boleh lakukan mana dulu secara bertahap. Mungkin kita tidak bisa lakukan kesemuanya, tapi paling tidak kita tahu akibat daripada makanan yang berlebihan sehingga kita boleh memperbaikinya secara bertahap. Kita buat tahapan yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian seterusnya, ana fi kasratil akli fukidah halawatil ibadah. Orang terlalu banyak makan itu boleh menghilangkan manisnya ibadah. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma syabi'tu mudu aslamtu la ajida halawatal ibadata rabbi wa ma rawaitu mudu aslamtu istiyaqan liqa'i rabbi. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa masyabi'tu mudu aslamtu, semenjak saya masuk Islam, bermula dari saya masuk Islam, saya tidak pernah kenyang. Untuk apa? La ajidu halawata ibadati rabbi, agar saya dapat memperolehi manisnya beribadah. Wa ma rawaitu mudu aslamtu,
Dan aku tidak pernah kebanyakan minum semenjak saya masuk Islam, istiyaqan ila liqa'i rabbi, karena kerinduanku kepada untuk berjumpa dengan Tuhanku. Nah, ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wahadi sifatul mukasyafi, ini sifatnya orang-orang yang mukasyaf ya. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu mukasyafan. Wa ilai asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ma faddalakum Abu Bakrin bi fadli saumin awis salatin wa inna ma huwa bi syai'in ya waqara fi sadrihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengikrar akan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan bahwa kalian semua ini tidak akan bisa melampaui keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dengan puasamu atau dengan sholatmu, karena di dalam dada Abu Bakar itu ada sesuatu yang disimpan di dalamnya. Artinya Abu Bakar ini tersimpan di dalam diri Abu Bakar sesuatu yang sangat mulia, yang oleh karena itu Rasulullah mengatakan tidak ada sahabat yang boleh melampaui keutamaan Abu Bakar dengan ibadahnya, hanya dengan sholatnya atau dengan puasanya. Oleh karena itu Imam Ad-Darani mengatakan ahlama takunu al-ibadah. Ahlama takunu al-ibadah ida iltazaqa batni bidhahri. Okay. Idza iltazaqa al-badni bidhahri. Ibadah ahlama takunu al-ibadah. Ibadah yang paling manis itu adalah ketika perut dan badni bidhahri. Artinya ketika perut itu rapat dengan punggungku. Nah, artinya kan kalau perut terlalu kenyang, perut kan membesar. Okay. Nah, gitu ya. Tapi kalau iltazaqa batni bidhahri, perut dengan punggung itu artinya itu rapat, itu kan bermakna menunjukkan perut itu kosong. Ya. Jadi bahasa yang digunakan itu idza iltazaqa batni bidhahri, ketika perut dan punggungnya itu rapat. Perut itu kan depan, ya. Kalau punggung itu kan belakang. Jadi kalau perut dan punggung itu rapat, bermakna kan dia dalam keadaan yang tidak dalam kekenyangan. Pada masa itulah dia akan bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita boleh coba rasakan pada bulan Ramadan ini dengan melakukan ibadah-ibadah. Kemudian keenam, anna fihi hadral wuqu'i fi syubhati wal haram. Banyak makan, orang kalau terlalu banyak makan, tidak merasa cukup kenyang, maka dia akan mencari sesuatu yang lebih. Dan mencari sesuatu yang lebih dalam hal pemakanan ini, dikhawatirkan dia akan jatuh dalam perkara syubhah wal haram. Dalam perkara syubhah dan haram. Okay? Karena perkara yang halal itu sebetulnya dia akan mendatangkan kekuatan untuk diri kita. Tapi kalau terlalu berlebihan, maka itu akan menjadikan bahaya untuk diri kita. Oleh karena itu, maka Imam Ghazali mengatakan bahaya daripada makanan yang berlebihan, karena orang yang makan tidak cukup dengan pemakanan yang ada, dia akan mencari yang lain, dan itu dikhawatirkan dia boleh jatuh dalam perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Ini yang keenam. Insyaallah yang ketujuh dan sampai ke-10 kita akan sambung minggu depan. Kita akan sambung besok insyaallah pada waktu yang sama. Banyak ini tentang riwayat dan asar para sahabat berkaitan dengan akibat daripada pemakanan. Begitu, nggih. Baik, saya cukupkan pengajian untuk hari ini. Insyaallah kita akan sambung besok ya pada waktu yang sama. Nah, selepas ini kita akan tutup dan kita akan lihat ada soalan atau tidak, kemudian kita akan jawab. Maka kita tutup dulu dengan bacaan tasbih kafarah dan surat wal asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis